مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم صلاة وتسليم وأزكى تحية على المصطفى المختار غير البرية علام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليلا لقلبي عند جهلي وحيرتي ويا ربي ماتعني بسر حروفه ونور بقلبي وسمعي ومقلتي مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي كرام الوجه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم لخمسة أطفي بها أر الوباء الهتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك على آله. Mana lagi yang akan mustahil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 7 Juni hari Rabu malam Kamis 2023. Seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan doa majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'alluma wa ta'lima wa nafa wa intifa wa muzakarah wa tazkira wal ifada wal istifada wal asalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fi din wa alimna tawil. Allahumma ilhaman malaikatul muqarrabin ayyusal mursalin rahmatika ya arhamar rahimin. Fahman nabiyin rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah Allah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnu fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghan ilahi.
Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'la al-muhabbadi da'imil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa as'aluka bismikal azam al-wahid wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil qammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antu sholli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sawabil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-iman wa tufahisnil Qur'an wa tufahhimni minhul ayati wa taftahli bi nuril jannah wa nuril na'im wa nuril nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi sallim. Alhamdulillah ya. Allah SWT yang telah mengatur seluruh sekalian alam, salawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkah salawat kita, dengan berkah kajian kita, dengan berkah kita mencari ilmu, nanti jangan saya nggak nanti. Semoga kita sendiri membantu Nabi Muhammad SAW ya di Telaga Kausar, berikan pertolongan pada umat-umatnya, gitu ya. Kita nggak bisa, kita jadi panitia hari akhir, gitu. Aktif banget panitia hari kiamat. Terima kasih kepada keluarga Bapak Samsuri, Bapak saya yang telah memberikan tempat dan waktunya, dan pada teman-teman yang live delay di YouTube Said Dery podcast atau ya YouTube Said Dery, Teilis Said Dery ya, Dery berkata atau kata Dery. Di pertemuan ke-32 atau 33 ya kalau nggak salah. Ya. Sekarang kita memasuki intikot yang terakhir nih, intikot yang terakhir 50. Saya akan pelan-pelan ini. Besok teman-teman tolong dipelajari lagi dari awal, jangan usah mukadimah teman, nggak usah terlalu penting. Tapi yang penting sifat 20 ini ya, Syekh Utsman bin Yahya ya, pelopor ya, bukan pelopor. Kalau lagu ada yang ciptain gitu, nggak, saya ngomong gitu, saya ngomong yang jelas. Kayaknya kalau saya baca nih sebelum-sebelumnya pernah saya observasi sudah ada yang pernah menciptakan ini gitu. Kayaknya ini seperti sebuah lagu ya, kitab ini Sifat 20 ini cuman di Indonesia dipopulerkan oleh Syekh Utsman bin Yahya gitu ya. Saya nggak mau bahas yang masalah yang lain itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Gitu. Barang siapa kan gitu, kata Nabi itu hadisnya kan zamata ibnu adama in qata ila amal illa min salasi ya, sadaqatin jariyatin, ilmu yang awalun soleh, ilmu yang tafaubi ya. Ini meskipun Syekh Utsman itu katanya yang lagi rame ya, ini enggak, kan udah kita udah bilang saya memakai Al-Quran, kembali pada Al-Quran. Indallahi akramakum atqakum ya. Gitu ya. Kita saya nggak itu intinya dia dapat lah gitu ya. Karena mempopulerkan gitu ya. Karena mempopulerkan ya, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Pegon, bahasa Melayu ya. Kaidah terakhir ya. Nah, ini kaidah-kaidah ini kaidah sifat 20 yang setelah itu 50 ya. 20 wajib kalau mustahilnya ditambah aqaid ini ya. 8-nya kaidah yang terakhir, kaidah yang terakhir di halaman 11 ya. Nanti kita akan muftakira ilahi. Nanti kita akan bertemu dengan dari 50 itu terbagi dalam pembagian Allah itu mustagni an kulli masya Allah, mampu atas segala sesuatunya ya, atau yang lainnya. Yang kedua lagi muftakirun ilahi kullu ma'adahu ya. Nah, ini udah terakhir nih. Nah, ini dengan sistem 50 ini ya, kita udah bisa membedakan ya, orang ini syirik atau enggak syirik ya. Dajjal itu ada atau apa enggak gitu ya. Jadi kajian besok nih insya Allah ya, meskipun nggak secara komprehensif ya. Kalau mau komprehensif insya Allah saya biar saya bisa bikin disertasi gitu. Saya ngambil tafsir Quran ya. Di Al-Quran itu sangat jelas Dajjal itu nggak ada secara eksplisit ya, karena di Al-Quran bilang begitu ya. Sedangkan orang-orang fasik itu
menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Yang hukamat itu jelas gitu. Biasa berarti Dajjal itu nggak ada gitu. Ini secara garis besar ini kalau misalnya kalian mengerti ini, kalau skripsi latar belakang masalahnya itu ya. Di Al-Quran kata Dajjal itu nggak ada gitu ya. Nah ini siapkan kalau bisa di komen nanti selanjutnya nih di kajian ini teman-teman silahkan ajukan pertanyaan di komentar, nanti akan saya jawab di kajian selanjutnya ya, secara komprehensif karena kita udah melewati ke akoid yang ke-50 ini ya, akoid terakhir ya, akoid terakhir ya, yang ini udah sempurna ya. Ini secara teologi Allah itu tauhid udah sangat lengkap gitu ya. Jadi besok saya akan mengumpulkan, meskipun sebenarnya di dalam buku Kenapa Harus Gamang karangan saya itu ya, Kenapa Harus Gamang saya menuliskan bab tentang Dajjal ini gitu ya. Ada saya pernah baca buku Isa Daud, karangan Isa Daud. Dia mau wawancarai jin gitu ya. Saya nggak percaya sama Dajjal pokoknya gitu. Dajjal yang ada di Al-Quran gitu. Sementara untuk membantah atau menggugah gitu ya, menghujat dari karangannya si Isa Daud ini yang dia wawancarai jin katanya untuk Dajjal orang gitu. Dari dulu sampai sekarang saya temuin nggak ada tuh Dajjal itu gitu. Yang ada cuma konspirasi yang menakut-nakuti umat manusia seperti gitu ya. Padahal sebenarnya konsep Dajjal ini secara ini cuma kayak bonekanya iblis gitu ya. Sementara Allah bilang inna kaidah syaitana doifa gitu ya. Sesungguhnya kaidah setan itu ya, atau kongkoli kongana bahasanya itu. Makarnya setan itu ya, makarnya setan itu yang anak buah iblis itu sangat lemah gitu ya. Bahkan di dalam kitab Sirajul Thalibin dikasih tahu itu ya, clue-cluenya Nabi Muhammad tuh bisa berbicara ya sama iblis, ngobrol langsung sama iblis. Nabi Muhammad berguru sama iblis gitu. Pertanyaan pertama yang ditanya sama Rasulullah adalah siapa musuh terbesar lu? Gitu. Iblis langsung ngegas, lu Muhammad lu gitu. Ya salah. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan pertanyaan tentang yang lain. Itu iblis baik gitu. Iblis kasih tahu gitu. Kayaknya ini dapat wahyu dari Allah gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk kerahiman Allah ya. Karena dunia ini nggak ada, bahkan iblis saja tunduk terhadap Nabi besar Muhammad ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu mari kita banyak-banyak bersalawat ya. Saya ini sebenarnya nggak ada gitu. Kalau nggak ada menurutnya Nabi Muhammad gitu ya. Bahkan sebuah makhluk ya, seorang makhluk iblis itu ya, yang tadinya malaikat yang taat ya, yang dia murka sama Allah gitu. Tapi ketika dia bertanya, dijawab itu semua pertanyaannya. Teman-teman bisa kaji aja di kitab Sirajul Thalibin itu ada. Nah gitu ya, gitu. Jadi saya ini ngomong apa nih? Intinya saya udah kasih latar belakang masalahnya ya. Dajjal itu nggak ada, oke. Yang ada kita nggak pernah mau bersatu umat manusia ya gitu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu pada tali Allah gitu ya. Ini berdosa sekali ya, kiai-kiai ya, wan-wan yang syekh-syekh atau ustaz kita tahu yang namanya Said Sarif gitu ya. Mereka menamakan dirinya Said Sarif, tapi mereka nggak mau menggalang kekuatan untuk bersatunya umat, kemudian menolong umat Islam yang lain ya. Contohnya di Rohingya, di Uighur, di Kashmir, di Palestina yang udah bertahun-tahun lamanya gitu ya. Intinya begitu ya, bisa dipahami ya. Insya Allah saya akan bahas kajian Dajjal secara komprehensif menurut versi saya, meskipun tidak, kita nggak perlu sidang tertutup atau terbuka ya, kayak orang sidang itu kayak orang disertasi atau skripsi atau tesis lainnya gitu ya. Tapi saya berani membuktikan gitu ya, dengan latar belakang masalah. Kita ambil, Allah bilang orang-orang fasik menggunakan ayat-ayat mutasyabihat yang mereka sendiri nggak tahu takwilnya gitu ya. Shallallahu Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Baik. Ya, kita memasuki kajian selanjutnya. Ini udah mutola'ah nih, saya rangkum di
gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini biar bahasa pekun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedelapan, wajib ya ditinggal ditinggal dosa itu. Beritikad berakal tasyira tidak meninggalkan desain segala sesuatu minal kainati dari kekuatannya bitop dari tabiatnya, dari kelakuan Allah gitu ya. Ya, kita baca bahasa pegon. Artinya wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tiada memberi bekas dengan tabiatnya ya. Kesembilan ada mustahilnya. Ternyata ada mustahilnya tuh. Wajib itikad bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya ya. Jadi ini ada wajibnya, ada mustahilnya ya. Jadi Allah, saya sekali lagi bilang Allah Maha Qahar. Allah Maha Qahar. Allah Maha memaksa ya, atau Allah Maha bebas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baterai kuat ya. Intinya gini ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya, di ayat Al-Qur'an Allah udah bilang gitu ya. Kalau kita menyebutnya sedekah atau zakat, infak yang kita berikan ya kepada orang lain gitu ya. Hampir-hampir penyakit yang Allah bilang itu seperti debu, The Bluetooth device is ready to pair. Baik. Seperti debu di atas batu yang licin. Kemudian batu itu selama hujan. Nah, itu nggak ada bekasnya, jadi kayak hilang gitu. Itu yang nggak ada bekasnya ya. Tapi Allah juga mempunyai sifat mustahil ya. Kalau Allah ngasih bekas juga atas segala tabiatnya. Jadi dua kemungkinan nih. Kayak gitu ya. Jadi ada orang bunuh diri itu karena Allah apa bukan karena Allah gitu. Ya. Barang kita sulit. Baterainya habis. Jadi ada orang bunuh diri itu kudrat iradat Allah apa kudrat iradat karena manusia itu sendiri. Jawabannya dua-duanya nih. Jadi ada wajib itikad, mustahil bagi Allah meninggalkan bekasnya atas segala tabiatnya. Atau juga mustahil bagi Allah meninggalkan segala sesuatunya karena kebiasaannya, karena kekuatannya ini, karena maha kekuasaannya Allah ini gitu ya. Kayak gitu ya. Nih karena malam ini kurang siang nih, nggak asik ya teriak-teriak, ini capek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya rasa saya nggak mau nyiapin lagi mic-nya, ada mic yang biasa, baterainya nggak disiapin nih. Intinya Allah bisa memiskinkan, Allah bisa mengkayakan, ya. Wa'akna, dia yang mengkayakan, dia juga yang memberi kecukupan, gitu ya. Dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan, gitu ya. Allah juga yang memberi pengetahuan, alamal insana malam ya'lam, ya. Yang nggak kalian tahu, gitu. Ya. Jadi Allah, tapi Allah tuh ngasih sir itu, ngasih bekasnya, karena tuh ada ilham itu dari Allah. Tuh. Allah juga bisa ngasih kebodohan sama orang itu ya, karena dia malas itu, dikasih sifat malas ya, bawa bekas tuh akhirnya nggak ada bekasnya tuh sifat malas itu ya, merugilah orang-orang yang malas gitu ya, karena itu salah satu kufur nikmat. Dikasih tangan nggak bekerja, dikasih badan sehat, kaki nggak bekerja, dikasih kepala nggak dipakai buat mikir, kayak gitu ya. Contohnya apa lagi ya, ada analogi lagi nih yang harus dipakai ya. Kemarin saya baca buku National Geographic ya, itu bukunya bagus ya untuk membuat sebuah hipotesa gitu. Tapi hipotesanya masih sederhana ya, nggak jelimet gitu. Tapi ini kita udah gampang nih ya, kalau kita teman-teman ngerti nih, membuat sebuah research gitu ya,
secara kualitatif maupun kuantitatif, ya kita tuh akan menemukan tuh dua perbedaan, misal dari dua sampel. Misalnya ini sampel wajib, ini sampel mustahil gitu. Allah bisa menghidupkan, Allah bisa juga mematikan gitu. Tapi Allah terserah di sini mau Allah mau matiin, Allah di sini juga mau hidupin gitu. Yang jelas ada sunatullah, Allah itu sangat berkeadilan gitu ya. Kalau ada ya narik orang nih misalnya nih, ini bukannya ya emang amal ma'ruf nahi munkar ya. Orang nggak mengerti tentang geografi, geologi lah gitu. Geologi, geo artinya bumi, logi ilmu yang mempelajari bumi. Geo artinya bumi, grafi gambar. Jadi ilmu geografi adalah ilmu yang menggambarkan tentang ilmu bumi gitu. Kalau ada erosi, korosi, pokoknya terjadinya pengikisan lautan atau daratan ya, itu disebutnya erosi atau korosi itu. Kalau oleh salju disebutnya epirogenia gitu. Di luar salju namanya epirogenesa. Nah, berarti pasir ini ya, kalau ada orang nambang pasir ya, kita nambang pasir nih ya, mungkin bumi itu sifatnya Allah itu ini kalau kita mempelajari nih wajib dan mustahil nih itikot meninggalkan bekasnya atau bekasnya berdasarkan tabiat manusianya ya. Yang di sini rusak, di sini misalnya ngambilin di pasir, otomatis tuh alam akan mencari keseimbangan begitu ya. Maka di sini akan hilang begitu, sebelah sini akan hilang karena agar seimbang gitu ya. Nah, kita harus mengerti tuh ya sebuah ilmu geologinya atau geografinya. Kalau misalnya diambil laut di sini, di sono kena kan nih gitu ya. Sebenarnya solusinya gampang gitu ya. Solusinya gampang. Setiap ini harus ada perhitungan matang ya. Saya belum mendalami lebih dalam berapa gitu. Setiap pasir yang diambil juga harus menanam berdasarkan arusnya. Misalnya di Selat Malaka di Pulau Jawa diambil di sini. Ini ikutin arusnya tuh, ikutin arus laut. Berarti tumpuan arus dari teluk atau selatnya itu ya, teluk pantai itu, di situ harus ditanamin. Jangan ditanamin pasang-pasang bongkah-bongkah anti badai itu, karang palsu itu ya, yang semen itu yang bentukannya segi kayak nangkal itu, jangan. Justru kita tanamin di situ sebuah pohon mangrove begitu harusnya biar nggak hilang begitu. Dan saya banyak ya saya nggak ngebahas tentang LSM lah yang berdasarkan lingkungan hidup ya, Greenpeace atau Walhi saya sebut juga namanya. Intinya begini ya, 12 pulau hilang ya oleh Singapura gara-gara Singapura melakukan penambangan pasir gitu ya. Kalau saya jadi presiden ya, saya minta ganti nih sama Singapura ya, pulau-pulau yang hilang di Indonesia kayak gitu. Nah, ini seharusnya menteri yang bertanggung jawab ini seharusnya membayar saya nih royalti, karena saya memberikan solusi ya, menjadi sebuah problem solver begitu ya. Sedangkan saya bukan seorang menteri gitu. Kalau ada penambangan ya, Allah bilang di dalam surat Al-Baqarah, mereka mengatakan mereka melakukan perbaikan, padahal mereka sebenarnya melakukan kerusakan gitu ya. Banyak nelayan pantai ataupun terumbu karang itu mati ya, yang di pantainya diambilin begitu. Kita boleh mengambil keragaman hayati kita, tapi juga kita harus mengembalikan ekosistem keragaman hayati yang kita ambil ya. Untuk hari ini cukup itu aja. Dan ada satu lagi amar ma'ruf nahi munkar yang ingin saya sampaikan, yaitu kejadian yang di Malang ya. Kejadian di Malang ini ada orang gila ya, telanjang gitu, melakukan telanjang lah ya, intinya dia habis melakukan hubungan badan lah ya, hubungan badan. Kalau misalnya saya sebagai penyidik nih, ini penyidik ya, ini praduga tak bersalah, mungkin kayak ini orang homo nih gitu, kayaknya orang homo, mungkin bisa salah bisa benar gitu ya. Soalnya ini kok orang bisa nekat banget telanjang, dia memakai ibaratnya apa ya, kalau dalam film porno atau film biru itu genre hardcore gitu ya, dia ditutupin matanya, dipecut-pecut begitu, serem banget. Disebutnya bondage and discipline, dominance and submission, sadism and masochism ya. Intinya tuh hardcore lah ini gitu. Kalau teman-teman yang tahu pornografi itu ada genre futa, yaitu
hentai gitu ya, laki tapi cowok, bencong gitu ya. Ada softcore, ada yang fat, ada yang milf, ada big tits gitu, ada yang big boobs. Nah itu ada istilah hardcore. Nah ini salah satu homo ini nih, orang-orang homo ini ya, produk kata bersalah saya ini menurut saya, dia bilang disakitin hati, demi balikan sama pacarnya dia mau telanjang kayak gitu ya. Kejadian ini di Malang, makanya saya nggak mengatakan apa-apa ya. Saya nggak mendukung aksi seks bebas, maupun dia itu normal ataupun tidak normal ya. Pokoknya kalau seks bebas, kalau Allah bilang lah haram, haram. Pokoknya gitu intinya. Maupun dia itu cuman nyanyi doang gitu, maupun itu dipimpin oleh seorang pemimpin, ya dia udah mengantongi tiketnya gitu. Maka tunggu aja gitu ya. Ente jual, kita beli gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya tutup dengan doa. Mari kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati ikdi jami'a hajati waghfir zunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madu wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atab raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak walhikni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabul.